cara membagi uang belanja bulanan untuk makan, cicilan, dan tabungan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bun, uang belanja itu kelakuannya kadang mirip tamu tidak diundang. Datang sebentar, lalu menghilang tanpa pamit. Baru juga tarik napas lega di awal bulan, tiba-tiba dompet sudah mulai diet ketat. Rasanya baru belanja sedikit, tapi saldo langsung drama. Mau marah ke siapa juga bingung, ke uangnya tidak bisa, ke diri sendiri nanti baper. Yang bikin makin relate, kita sering merasa sudah hemat, sudah masak sendiri, udah nahan jajan. Tapi tetap saja akhir bulan datang lebih cepat dari gaji. Cicilan muncul kayak pengingat dosa masa lalu. Sementara tabungan cuma jadi wacana manis yang sering kita hibur dengan kalimat, "Nanti kalau ada sisa." Padahal kita semua tahu, sisa itu makhluk langka yang jarang menampakkan diri. Masalahnya bukan karena kita boros atau tidak bisa ngatur, tapi karena dari awal uang belanja tidak diajak ngobrol dengan serius. Semua dicampur jadi satu. Berharap bisa akur sampai akhir bulan, padahal yang ada malah saling sikut. Dan disitulah kita mulai sadar, mengatur uang rumah tangga itu bukan soal pelit atau tidak, tapi soal waras dan tetap bisa senyum tanpa drama tiap lihat kalender. Nah, sekarang aku mau cerita cara sederhana yang sekarang aku pakai, cara yang awalnya aku pikir remeh tapi ternyata menyelamatkan kesehatan mental sebagai ibu rumah tangga. Dulu aku mikir, ngatur uang itu harus ribet, pakai tabel, pakai aplikasi, pakai istilah yang bikin pusing. Padahal yang bikin pusing itu bukan uangnya, tapi kita yang kebanyakan drama di awal bulan. Jadi begitu uang belanja bulanan datang, hal pertama yang aku lakukan sekarang bukan buka aplikasi belanja atau mikir menu masakan, tapi langsung mikir cicilan. Karena cicilan itu seperti mantan yang tidak bisa dihindari, mau diabaikan tetap akan datang. Contohnya cicilan motor dan cicilan kulkas. Kalau tidak dipisah dari awal, nanti ujungnya uang makan yang jadi korban. Aku langsung sisihkan uang cicilan di awal, bahkan sebelum belanja apapun. Rasanya itu seperti nyicil ketenangan batin. Begitu cicilan aman, kepala rasanya lebih ringan. Tidak ada lagi deg-degan tiap dengar suara notifikasi dan tidak perlu pura-pura lupa tanggal jatuh tempo. Setelah cicilan, aku langsung pisahkan tabungan. Ini yang dulu paling sering aku skip. Alasannya klasik, nanti saja kalau ada sisa. Masalahnya, sisa itu cuma mitos. Seperti diet mulai besok. Jadi sekarang walaupun sedikit, tetap aku sisihkan. Misalnya uang belanja bulanan terasa pas-pasan, aku tetap nabung. Meskipun jumlahnya bikin ketawa sendiri, yang penting ada. Aku anggap tabungan ini bukan sisa uang, tapi biaya masa depan. Contoh paling real itu pas ada kebutuhan mendadak. Anak sakit, atau tiba-tiba ada iuran sekolah. Dulu langsung panik dan buka dompet sambil menghela napas panjang. Sekarang setidaknya ada pegangan, walaupun tidak bikin kaya mendadak. Baru setelah cicilan dan tabungan aman, aku lihat sisa uangnya untuk makan dan kebutuhan harian. Di titik ini aku jadi lebih realistis. Kalau uang makannya segini, berarti menu juga harus menyesuaikan. Tidak semua hari harus ayam, tidak semua minggu harus jajan di luar. Karena dompet juga punya perasaan, aku mulai bikin contoh sederhana di kepala. Kalau uang makan dibagi untuk 1 bulan, berarti per hari segini. Dari situ aku tahu batasan. Kalau hari ini kebablasan, besok harus sadar diri. Jadi tidak ada lagi drama akhir bulan, makan mie sambil menyalahkan keadaan. Lucunya, setelah aku pakai cara ini, uang makan justru terasa lebih cukup, bukan karena nambah, tapi karena aku tidak lagi belanja pakai emosi. Dulu belanja karena lapar, capek, atau sekadar pengen bahagia. Sekarang belanja karena memang perlu dan ternyata itu jauh lebih hemat. Aku juga belajar bedain antara kebutuhan
dan keinginan. Contohnya minyak goreng itu kebutuhan, tapi ganti-ganti merek tiap minggu itu keinginan. Jajan anak itu boleh, tapi setiap hari jajan itu namanya sabotase keuangan. Ini bukan pelit, ini namanya bertahan hidup dengan elegan. Kadang aku bercanda sama diri sendiri. Katanya ibu itu menteri keuangan rumah tangga, tapi kok sering defisit? Ternyata bukan karena gajinya kecil, tapi karena kebijakan anggarannya terlalu baik hati. Semua pengen dibahagiakan, kecuali tabungan. Dengan membagi uang di awal, aku jadi lebih percaya diri bilang tidak. Tidak ke belanja impulsif, tidak ke promo yang kelihatannya murah, tapi bikin bocor halus. Karena uangnya sudah punya tugas masing-masing, jadi tidak bisa ditarik seenaknya. Contoh nyatanya, dulu kalau lihat diskon, aku langsung merasa wajib beli. Sekarang aku tanya dulu ke diri sendiri, ini masuk pos mana? Kalau tidak ada posnya, berarti tidak usah dipaksakan. Diskon itu cuma ujian iman, bukan panggilan hidup. Cara ini juga bikin hubungan di rumah lebih adem, karena tidak ada lagi debat kecil soal uang di akhir bulan. Aku tidak perlu ngomel. Pasangan juga tidak perlu bingung, semua sudah tahu uangnya kemana, walaupun jumlahnya biasa saja. Yang paling kerasa itu di pikiran. Aku tidak lagi bangun pagi dengan perasaan was-was mikirin tanggal, karena sejak awal bulan, uang sudah diatur, bukan dibiarkan liar. Dan ternyata, hidup terasa lebih tenang walaupun isi dompet tidak berubah drastis. Aku tidak bilang cara ini sempurna, kadang masih kecolongan, kadang masih kebablasan. Tapi setidaknya sekarang aku sadar di mana salahnya. Bukan cuman bingung sambil bilang, kok bisa ya? Dan buatku itu sudah kemajuan besar sebagai ibu yang lagi belajar ngatur uang sambil ngatur emosi sendiri. Mengatur uang belanja itu sebenarnya bukan soal pintar hitung-hitungan, tapi soal berani jujur sama kondisi sendiri. Karena uang kecil kalau dibagi dengan sadar bisa terasa cukup. Sementara uang besar kalau dibiarkan liar ya tetap saja kabur, entah kemana. Dan di titik ini kita belajar bahwa dompet tipis tidak selalu berarti gagal. Kadang cuma butuh strategi dan sedikit disiplin yang konsisten. Pelan-pelan kita sadar. Bukan cicilan yang bikin sesak, bukan tabungan yang bikin berat, tapi kebiasaan belanja tanpa arah yang diam-diam menyedot energi dan saldo. Dan lucunya, kita sering menyalahkan keadaan. Padahal keranjang belanja kita sendiri, isinya sudah kayak mau buka warung. Jadi, mulai sekarang kita tertawa sedikit, nyentil diri sendiri, lalu bilang dalam hati, cukup ya, kita atur baik-baik. Dan saat uang mulai dibagi dengan niat, ada rasa tenang yang tidak bisa dibeli, ada senyum kecil di akhir bulan, ada bangga karena kita berhasil bertahan tanpa drama. Karena mengatur uang itu bukan tentang jadi kaya mendadak, tapi tentang jadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap menyambut hari esok dengan kepala tegak dan hati yang lebih ringan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.